Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa semuanya, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu ini, yaitu kita akan membahas pada minggu ini bahasan tentang gerbang logika dan aljabar Boole. Nah, pada mata kuliah sistem digital, slide perkuliahan ini disusun oleh Ibu Rika Susanti, STMN. Apakah yang dimaksud dengan gerbang logika? Gerbang logika itu adalah rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan dan menghasilkan satu sinyal keluaran. Dan gerbang logika itu bisa dinyatakan dengan dua keadaan. Pertama, dalam keadaan tegangan tinggi atau disebut juga dengan logika tinggi, yaitu high logic atau disebut dengan logika 1 juga kadang-kadang. Kemudian tegangan rendah atau disebut dengan logika rendah atau low logic atau logika 0. Nah, rangkaian digital dirancang dengan menggunakan suatu analisa aljabar yang disebut dengan aljabar Boole. Kenapa diberi nama aljabar Boole? Karena yang menurunkan dan yang menemukan perincian dari aljabar Boole ini adalah seorang yang bernama dengan Jos Boole. Nah, ini adalah gerbang logika dasar yang kita akan gunakan dalam rangkaian digital. Yang pertama adalah gerbang inverter atau NOT. Gerbang inverter sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk membalikkan nilai daripada output yang merupakan kebalikan dari nilai daripada output. Jadi output itu adalah kebalikan daripada input. Kalau inputnya 1, maka outputnya jadi 0. Kalau inputnya 0, outputnya jadi 1. Jadi kebalikannya. Kalau A-nya inputnya 0, Y-nya 1, inputnya 1, outputnya jadi 0. Sehingga dilambangkan dengan Y sama dengan A not, ya. Jadi ada ini tanda dibaca dengan not. Jadi Y output sama dengan A atau input yang diinverterkan atau dinotkan. Nah, dalam timing diagram maka selalunya digambarkan bentuk timing diagram berlawanan. Ini adalah A input, Y ini output. Kalau inputnya 0, maka di sini outputnya jadi 1. Dia kebalikannya. Inputnya 1, dia jadi 0. Inputnya 0, outputnya jadi 1, dan seterusnya. Itu gerbang inverter. Yang kedua, gerbang AND. Gerbang AND dilambangkan dengan gambar seperti ini, di mana terdiri pada dua input dan satu output. Dilambangkan dalam aljabar Boole sebagai Y sama dengan A N B. N itu dilambangkan dengan titik atau kali di sini. Y sama dengan A titik B atau A N B. Karakteristik daripada gerbang AND adalah apabila kedua-dua inputnya ini memiliki nilai yang sama, maka hasilnya 0. Ya, hasilnya apabila inputnya memiliki nilai yang sama, maka hasilnya adalah nilai yang sama itu. Tapi kalau kedua-dua input itu nilainya berbeda, pasti hasilnya di sini akan 0. Ya, asal A dan B berbeda, mesti hasilnya akan 0. Jadi kalau misalnya kita lihat sini, A dan B-nya inputnya berbeda, ini 0, 1 pasti hasilnya 0, 1, 0 berbeda hasilnya 0. Tapi kalau sama, dia akan menghasilkan, kalau 0, 0 ya dia akan menghasilkan 0, kalau 1, 1 dia akan menghasilkan 1. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari tabel kebenaran ini namanya tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran ini timing diagramnya kalau misalnya B-nya di sini 0, A-nya 0, 0, 0, Y-nya 0. Kalau B-nya 1, A-nya 0, hasilnya 0. Nah, kan? Kalau B-nya 0, A-nya 1, hasilnya juga 0. Tapi kalau kedua-duanya 1, hasilnya 1. Dan seterusnya. Jadi, yang perlu diketahui adalah karakteristik daripada gerbang AND ini secara singkatlah, apabila salah satu daripada inputnya saja 0, maka hasilnya akan 0. Tapi kalau kedua inputnya 1, baru hasilnya 1. Dan nih, kalau salah satunya 0, pasti hasilnya 0. Yang kedua,
Yang ketiga, maaf, adalah gerbang OR. Gerbang OR ini dilambangkan seperti gambar seperti ini, terdiri pada 2 input dan menghasilkan 1 output, dilambangkan dalam aljabar bool dalam tanda tambah. Tetapi ini bukan tanda tambah pada aljabar biasa, tapi ini tanda OR. Membacanya adalah bukan A tambah B, tapi A OR B. Nah, tabel kebenarannya adalah apabila salah satu daripada A atau salah satu daripada input A atau B itu bernilai 1, maka outputnya mesti 1. Sehingga kalau A-nya 0 nih, B-nya 1, ada 1 saja dia hasil 1, ada 1 ya 1, ada 1 ya 1. Jadi kalau ada saja input yang bernilai 1, maka hasilnya 1 outputnya. Tapi kedua-duanya 0 inputnya, maka akan dihasilkan output 0 juga. Timing diagramnya bisa kita lihat sama seperti yang cara di atas, yaitu kalau B-nya 0, A-nya 0, lihat ya, B0, A0 itu 0, kan 0 digambarkan sini. Kalau B-nya 1, A-nya 0, B1, A-nya 0, hasilnya 1. Maka di sini digambarkan 1. Kalau B-nya 0, A-nya 1, lihat tabel kebenaran, itu adalah sini, hasilnya 1. Y-nya juga 1, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.